Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbil shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah. Kira-kiranya masih semangat, anak-anakku? Semangat, Pak. Masih semangat. Semangat, Pak. Ya, pada kesempatan ini pada pelajaran pendidikan agama Islam, ya, Bapak akan menyampaikan pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Namun sebelum belajar dimulai, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa untuk belajar. Ya, nanti ikutin Bapak untuk doa belajarnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. warzuqni fahman wasi'an. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kelas 4 ini, ya, dijadikan anak yang sholih-sholihah. Amin. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Inilah anak-anakku sekalian, ya, untuk memulai pelajaran pendidikan agama Islam yang pelajaran yang ketujuh ini, Bapak akan membahas, ya, tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Terus yang kedua, sifat-sifat malaikat Allah. Yang ketiga, mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Yang keempat, ya, pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Bapak ada kelupaan tadi, ya, minta maaf, belum diabsen dulu. Aduh, tapi kelihatannya sudah hadir semua nih kelas 4. Pak. Iya. Baiklah anak-anakku sekalian yang sholih dan sholihah, mari Bapak lanjutkan kembali, ya. Itu tentang masalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, apa itu iman kepada malaikat Allah? Iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat Allah artinya yakin, ya, yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan malaikat dengan sifat dan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah. Nah, itu, ya, kita sebagai orang muslim harus mempercayai dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Lagi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, itu, ya, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, itu sudah disampaikan bahwa semua orang, ya, yang beriman harus percaya dengan adanya Allah, percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah, percaya dengan adanya kitab-kitab Allah, dan juga percaya dengan ada rasul-rasulnya Allah. Nah, itu dalam kitab suci Al-Quran sudah dijelaskan. Jadi kita tidak boleh meragukan lagi, maka kita harus percaya, ya, dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Yang selanjutnya itu sifat-sifat malaikat. Ya, malaikat diciptakan dari nur, artinya cahaya, dan bersifat gaib. Nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahannya asalnya itu dari nur. Nur itu cahaya. Ya. Dan juga malaikat itu bersifat gaib. Artinya apa bersifat gaib? Gaib itu tidak bisa ditampakkan.
ya, atau juga tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, orangnya ada, wujudnya ada, tapi tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Maka disebut dengan makhluk gaib. Ya. Juga malaikat taat atau tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Ya, tidak seperti kita manusia. Yang selanjutnya itu sifat malaikat itu tidak perempuan dan tidak laki-laki. Juga ya sama, tidak seperti kita manusia biasa. Ada perempuan, ada laki-laki. Selanjutnya sifat malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur, dan tidak pernah mati. Tuh, malaikat selalu hidup, walaupun tidak makan, tidak minum. Nah, terus yang selanjutnya itu sifat malaikat ya mempunyai tugas-tugas tertentu dan selalu melaksanakan tugas-tugas tersebut tanpa membantah perintah-perintah Allah. Nah, jadi tanpa membantah tuh ya, benar iya, Pak, benar. Malaikat tidak suka membantah perintah Allah, selalu tunduk taat dan patuh atas perintah Allah, selalu dikerjakan. Nah itu ya, untuk sementara barangkali ada yang mau ditanyakan penjelasan Bapak yang tadi ya, dipersilahkan. Barangkali ini ada yang mau tanya, dipersilahkan. So, yang pertama silahkan, siapa dulu tuh yang mau tanya? Ya, saya Pak. Oh iya, Mangga, silakan Sri. Yuk. Ya, dari penjelasan Bapak tadi mengenai tentang malaikat ya Pak ya. Ya, Jadi kan ya. ada sifat-sifatnya, ada ciri-cirinya. Nah, saya mau tanya nih Pak, Ya, ya, gimana? Sri. apakah atau apa sih Pak ciri-ciri yang benar tentang malaikat-malaikat Allah itu? Itu saja Oh, ya. Pak, terima kasih. Ya, waduh, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Silakan, barangkali teman yang lainnya ada yang bisa menanggapi atau yang menjawabnya. Saya Pak, saya coba jawab ya Pak ya. Aduh, boleh, silakan, Munaji. Boleh ya. Walaupun saya benar tapi bisa jawab Pak kayaknya Pak. Juga ya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Kalau benar berarti ini Bapak sangat Kasih tambah nilai Pak ya. sekali nih sama Tambah Munaji. nilai. Ya, nilainya 101 Pak. Iya, ya, silakan Munaji, Ya, gimana? pertanyaan dari Sri tadi saya coba jawab ya Pak ya. Malaikat Ya. itu diciptakan dari nur Iya, atau iya. cahaya. Juga selalu patuh, tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan Pak? Aduh, Luar bagus. biasa. Luar biasa, benar. Aduh, alhamdulillah. Ya, anak-anak Nilainya ditambah Pak ya. Ya, selalu memperhatikan apa yang Bapak diterangkan tadi, maka ya cepat ditangkap. Maka akhirnya setiap ada pertanyaan pasti langsung bisa jawab. Ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya barangkali ada yang mau tanya lagi, ayo dipersilahkan. Siapa lagi? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Ayo, Mangga, ayo. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat itu termasuk makhluk gaib? Aduh, ini pertanyaan yang bagus lagi nih. Ya, pertanyaannya nih dari Castro nih. Ya, Saya jawab, Pak. ya silakan. Ya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak tampak dan juga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Iya, jawaban yang bagus lagi. Jadi malaikat itu ya tidak bisa tampak dan tidak bisa dilihat oleh mata manusia, karena malaikat itu ya disebut makhluk gaib. Selanjutnya, baiklah anak sekalian yang solih-solihah, untuk selanjutnya itu tentang masalah ya nama dan tugas malaikat. Karena kita ya sebagai orang Muslim diwajibkan untuk mengetahui dan tahu nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada makhluk di bumi. Nah, yang ketiga, malaikat Israfil
bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Ijroil, bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup yang akan mencabut nyawanya malaikat Ijroil. Ya. Yang kelima, malaikat Munkar, yang keenamnya malaikat Nakir, itu bertugas menanyai ya mayit di dalam kubur. Yang ketujuh, ya malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Ya. Terus yang ke-8, malaikat Atid, juga bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Jadi selama hidup di dunia, manusia itu segala perbuatan amal yang buruknya itu yang mencatatnya adalah ya, malaikat Atid. Yang ke-9, malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah anak-anakku sekalian, ya, untuk nama-nama dan tugas-tugas para malaikat. Nah, yang tadi harus kita hafalkan, ya, karena kita wajib mengetahuinya. Nah, untuk menghafalkannya, ya, biar cepat hafal, enaknya sambil dikasih nada. Tuh, kayak seperti nyanyi-nyanyian, dangdut, segala macam, organ, tidak disuruh menghafalkan, sudah hafal sendiri. Nih, perhatikan nih. Ya, seperti begini. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail memberi rizki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Ijroil mencabut nyawa. Malaikat Munkar Nakir menanyai mayit dalam kubur. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, untuk selanjutnya ya anak-anak sekalian, yaitu pengaruh iman kepada malaikat. Malaikat Allah. Itu yang pertama, mencontoh ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya mengikuti contohnya malaikat-malaikat Allah seperti tadi, ya. Tidak suka ya, melawan perintah Allah, selalu tunduk, patuh dan taat perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngikut contohnya seperti kayak gitu, ya. Selalu ibadah. Nah, yang selanjutnya yaitu ikhlas dalam beribadah. Jadi kita juga selalu ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada ibadah kepada kedua orang tua, dan juga kita ikhlas beribadah kepada yang lainnya ya, dalam kebaikan. Nah, itu mencontoh berdisiplinan ya. Jadi kita berdisiplin ya dari kecil. Ya, nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, ya. Selanjutnya, ya, itu kesimpulannya bahwa, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu membuat kita menjadi takut untuk mengerjakan perbuatan yang dosa. Ya, seperti apa yang dosa? Ya, kita seperti berbohong, melawan sama orang tua. Ya, tidak suka mengerjakan sholat, itu perbuatan yang dosa, dan juga yang lainnya. Maka kita menjadi takut untuk kayak tadi seperti mencuri, dan takut untuk melakukan perbuatan yang lainnya ya, yang melanggar dari aturan-aturan ajaran agama Islam. Ya, karena kita percaya bahwa ada malaikat yang selalu mencatat apapun kegiatan kita di setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, dan tahunnya. Itu ya kita semua
ya yang diharapkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tugas dari Bapak, ya silahkan anak-anakku sekalian untuk mengerjakan tugasnya. Di lampiran berikutnya itu ada pertanyaan, ya nggak banyak sih, cuma 1 sampai 10 pertanyaan. Silahkan dijawab, ya kira-kira semuanya ya nilainya 100 semua, ya kira-kira betul semua nilainya. Terima kasih anak-anakku sekalian, pertemuan pada hari ini pelajaran pendidikan agama Islam, ya yang Bapak telah sampaikan, sudah Bapak jelaskan, terangkan, ya kayaknya sudah ya selesai sampai di sini dulu, ya karena waktu sudah siang, barangkali dilanjutkan lagi dengan pelajaran yang lainnya, ya sama guru yang lainnya, maka kita sama-sama untuk mengakhiri kegiatan belajar ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.